Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua, saudara-saudara seperjuangan ya teman-teman ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk perkembangan market cap-nya, dia di area 2,33 triliun dolar. Terus untuk Fair and Greed Index teman-teman, dia berada di area 49, masih sama ya, belum ada perubahan. Serta untuk trending point via coin market cap teman-teman, di sini ada BIO, ada Mogu dan Dogecoin teman-teman ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin masih sama di area 63.300-an sampai di area 63.600-an teman-teman ya. Semoga hari ini teman-teman ketika kita memasuki bulan baru ya kan, kuartal baru, semoga keadaan daripada Bitcoin ini jauh lebih baik lagi dibandingkan kuartal kedua, dan semoga saja kita bisa segera melihat Bitcoin menyentuh di area 74.000 US dollar ya. Dan price daripada altcoin ya hari ini terpantau sangat jelas teman-teman ya. Keadaannya cukup luar biasa dengan hijau royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut. Oke. Kali ini teman-teman ya, banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya, Bang tolong bahasin tentang SRP. Apakah SRP ini masih layak untuk kita hold atau udah nggak perlu kita hold? Karena ya di sini banyak sekali ya spekulasi yang datang terhadap SRP yang mengatakan SRP ini nggak bakal naik, bahkan menyentuh ke $1 ini nggak bakal gitu. Banyak yang pikir seperti itu, dan juga banyak yang mengatakan bahwasanya SRP ini adalah stable coinnya kripto gitu ya, karena kenaikan dan penurunan ya juga di situ-situ aja. Oke. Jadi sebenarnya di sini ada hal yang cukup menarik yang teman-teman harus ketahui ya, yang notabene ya lebih baik kita mempersiapkan 50 sampai 100 SRP teman-teman ya untuk jangka panjangnya, jangan sampai nanti penyesalan itu datang di kemudian hari gitu ya. Dan kita lihat perkembangannya teman-teman ya. Oke, jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman ya, Ripple atau XRP ya, kapan ETF XRP ini pertama kali akan diluncurkan gitu ya kan. Nah, jadi banyak sekali spekulasi tentang ETF daripada XRP. Kita ketahui sendirilah ya, Vanek ini kalau nggak salah udah ngajuin XRP-nya Solana. Tinggal kita melihat apakah XRP ini juga akan diajukan oleh Vanek dan beberapa institusi besar seperti BlackRock dan kawan-kawannya. Semoga saja dalam waktu dekat iya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi XRP ini teman-teman ya, memang naratif-naratif tentang ETF itu sangat mencuat tinggi akhir-akhir ini, apalagi dari Gering House sendiri juga mengatakan bahwasanya ETF spot untuk XRP itu udah nggak bisa dihindari lagi teman-teman ya. Selambat-lambatnya ini kemungkinan tahun 2025 kita bisa melihat XRP ETF gitu ya, kata Gering House-nya sendiri teman-teman. Semoga saja itu benar-benar bisa terrealisasi ya. Dan menyusul peluncuran ETF Ethereum yang diharapkan ada spekulasi besar tentang apa? Aset digital mana yang akan menerima ETF berikutnya. Beberapa perusahaan telah mengirimkan aplikasi mereka untuk ETF berbasis Solana. Selain Solana, XRP Ripple diperkirakan akan mendapatkan ETF-nya sendiri ya. Dan bahkan pejabat Ripple pun memberikan pendapat mereka, yang dimana Presiden Ripple Monica Long ya, dalam wawancara baru-baru ini ia berbagi pemikirannya tentang jalur dan lintasan harga XRP di masa mendatang, dimana di tengah kehebohan ETF, Long berbagi bagaimana peluncuran ETF XRP akan masuk akal mengingat momentum besar XRP dan dukungan komunitas. CEO Ripple sendiri ya, yaitu Brand Gering House teman-teman, juga berbicara tentang perspektif masa depan ETF spot untuk XRP baru-baru ini. Nah, pada penampilan Focus Finance, Gering House mengadakan optimisnya bahwa XRP ETF mungkin akan hadir berikutnya. Dia membahas bagaimana spot Ethereum ETF membuka pintu bagi ETF masa depan seputar aset lain seperti XRP. Nah, perlu kita garis bawahi sebentar teman-teman ya.
Ketika hal ini bisa terjadi terhadap SRP, kita juga akan melihat lonjakan harga terhadap SRP juga, teman-teman ya. Sebenarnya simple sih ya, untuk SRP ini bisa grow up, bisa naik gila-gilaan, itu sebenarnya simple ya. Masalah antara Ripple dengan SEC, kalau ini clear dan semuanya dimenangkan oleh pihak Ripple, teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan SRP ini akan mengalami pumping yang cukup signifikan. Akan tetapi kalau sampai dimenangkan oleh SEC, maka kita akan melihat ya cunam sampai palung Maria untuk harga SRP. Itu udah menjadi hukum alam, teman-teman ya. Karena gini, beredar rumor ya, banyak sekali entitas yang saat ini sedang menunggu hasil keputusan tersebut. Oke, kalau keputusan tersebut, maka entitas-entitas tersebut, teman-teman ya, ketika hal tersebut dimenangkan oleh Ripple, entitas tersebut siap menggelontorkan dana yang cukup besar ke dalam marketnya SRP gitu ya. Tapi kalau dimenangkan oleh SEC ya mereka akan cabut, teman-teman, mereka nggak akan masukkan dana. Makanya kalau sampai dimenangkan oleh Ripple, ini akan sangat-sangat berpotensi cukup mantap jiwa ya. Dengan berkembangannya hype seputar ETF, kapan kita akan melihat peluncuran SRP ETF yang pertama? Jadi di sini kapan ETF SRP akan diluncurkan gitu kan? Pertanyaan seperti itu. When? Kapan? Nah, jadi berbicara tentang SEC yang berpotensi mempersulit Ripple dalam memperjuangkan ETF SRP, Garringhouse dengan tegas mengatakan ETF XRP tidak dapat dielakkan lagi atau dihindarilah mengenai jangka waktunya. CEO Ripple mengatakan, saya rasa kita akan melihatnya pada tahun 2025. Semoga saja sebelum Big Bull Run teman-teman, kita udah bisa melihat ya mungkin dari entitas seperti Fidelity, Vanek, BlackRock dan kawan-kawannya udah mulai mengajukan SRP ETF. Semoga saja teman-teman ya. Nah, yang seperti saya bilang di awal, kendala terbesar untuk SRP mendapatkan ETF adalah dari kasusnya SEC, teman-teman ya. Semisal Ripple ini nggak ada kasus dengan SEC, mungkin Vanek juga udah mengajukan kembali gitu untuk ETF daripada SRP ya. Siapa tahu kan teman-teman ya. Nah, jadi jika Solana menerima SRP ETF ya, terlebih dahulu garis waktu tahun 2025 mungkin akurat jika SRP mengikuti Solana dalam proses pengajuan. Di sisi lain, ETF Ripple, XRP, dan Cardano kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil dalam waktu dekat menurut sebuah laporan. Jadi GSR telah merilis laporan baru yang mencangkup skor kemungkinan ETF yang menilai seberapa besar kemungkinan mata uang kripto mendapatkan dana yang diperdagangkan di bursanya sendiri ya. Jadi ya bukan dalam waktu dekat, ya bisa jadi di tahun 2025 pertengahan atau di akhir atau di awal ya. Jadi laporan tersebut mencatat bahwa permintaan yang lebih tinggi merupakan indikator yang lebih baik untuk ETF yang sangat segera hadir. Namun baik XRP maupun Cardano menunjukkan skor permintaan masing-masing di area 0,2 dan 0,5. Sekali lagi ini menempatkan mereka di posisi terbawah. Oke, jadi syarat utama teman-teman untuk mendapatkan minat yang cukup besar terhadap SRP adalah kemenangan Ripple melawan SEC. Itu akan menambah minat yang cukup signifikan, yang cukup besar terhadap XRP. Semoga saja ya kita bisa melihat kemenangan daripada Ripple dengan kemungkinan peluncuran Solana ETF berikutnya, peluncuran ETF XRP tampaknya bukan mimpi yang terlalu sulit untuk dicapai. Kemungkinan besar prediksi Garringhouse tahun 2025 adalah yang paling mungkin ya. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat lah para holder SRP meskipun banyak hujatan, tapi nggak masalah ya. Yang penting kita beli pakai dana kita sendiri, pakai dana dingin untuk jangka panjang. Siapa tahu kan masa depan SRP bisa cerah. Oke, mungkin ini dulu. Semoga sedikit membantu. Tetap disclaimer dan salam cuan.